Perempuan nampaknya tidak mau kalah dalam konstelasi politik tahun 2024. Betul. Jadi nanti di Pilpres 2024 disinyalir akan ada satu calon presiden dari kaum perempuan. Siapakah itu? The one and only Puan Maharani. Ya, Tepuk tangan ini. tepuk tangan. Tapi meskipun belum ini sih, Ted, katanya kan mau dari PDIP. Iya. Kan PDIP belum menentukan. Belum menentukan. Tapi dari gerak-geriknya satset sudah Betul sekali, Mas. turun. Pasca Rakernas Mm-mm. itu kayaknya Gerakannya. sikapnya Mega, kata-kata statement yang dibuat sama Mega. Habis itu keputusan yang kemudian dijadikan sebagai kayak konsolidasi kemarin itu sama Nasdem diwakili oleh Puan. Padahal kan ada Pak Sekjen di sebelahnya. Oh iya. Dan ada wakil ketua DPP lainnya kan banyak. Iya. Kenapa Puan? Tapi Puan menjadi pimpinan rombongan. Ya. Mungkin memang secara resmi PDI Perjuangan belum memutuskan siapa yang akan nanti didukung dalam Pilpres 2024. Tapi kalau kita lihat pergerakannya sehingga hari ini, terus kemudian kita juga lihat bersama ya bagaimana aktivitas Puan Maharani yang sekarang sebagai Ketua DPR RI, pertama perempuan juga, itu selalu turun ke daerah akhir-akhir ini. Betul banget. Baru-baru ini dia habis kunjungan kerja ke Lampung. Lampungnya Mas nih. Dan enggak dia di Lampung Tengah. Oh iya. Tulang Ya bawang kan, gitu. maksudnya Provinsi Lampung. Oh iya, oke. Dan di sana dia mengeluarkan statement yang tadi itu. Gimana? Kalau nanti di 2024 insya Allah akan ada presiden perempuan lagi. Wih, berarti memang sepertinya ini adalah tanda-tanda. Iya. Tanda kode kelas dari Puan Maharani. Ngikutin jejak sang ibu Sang ibu dan sang kakek. kakek. Bung Karno dan Megawati Iya. Soekarno Putri. Memang ini sih ya, mungkin karena dia sudah lahir dalam lingkungan politik. Iya, Akhirnya lekat banget sama politik. Tapi kemudian kalau kita lihat satu saudara dari Megawati ini ya, itu kan ada beberapa tuh anaknya, dan nggak Ya. semua terjun ternyata. Ya memang nggak ke semua sih politik. terjun ke dunia politik. Tapi kan ada juga ketua DPP pengembangan strategis organisasi kalau nggak salah. Itu kan Pak Nana juga anaknya Bu Mega. Tetap terlibat. Tetap Cuman kemudian terlibat. yang muncul sampai kemudian berkarir betul-betul di politik, ya kita lihat cuman Puan Maharani. Mungkin emang sengaja dipasang di depan sih. Mungkin strategi ya. Strategi. Dan kadang-kadang juga kan nanti calon pengganti Megawati ketika memang sudah tidak mampu lagi memimpin PDI Perjuangan, Siapa nih? Puan Maharani, Oh betul. katanya begitu sih. Iya katanya sih demikian. Tapi terlepas dari statement Puan di Lampung dan juga tugas-tugas partai banyak dilimpahkan kepada Puan, misalnya kayak kemarin komunikasi politik dengan Nasdem, bertemu dengan Surya Paloh Ketua Umum Nasdem. Nah kita mesti lihat-lihat nih kekuatan Mbak Puan ini. Iya. Meskipun nggak pernah, kalau dalam survei-survei ya, Iya nggak pernah tuh kayaknya masuk 3 besar nama Puan Maharani. betul. Tapi selalu masuk 10 besar. Iya ya. Iya masuk 10 besar, tapi memang masuk ke 5 besar itu masih agak sulit buat Puan. Mungkin kalau memang soal survei-survei nggak menonjol ya. Tapi kita nggak tahu di akar rumput. Kan PDI Perjuangan kan kuat banget tuh di Iya. akar rumput. Di gitu. beberapa daerah di Indonesia PDIP memang kuat sekali di akar rumput dan mesin partainya kompak. Makanya kemudian sebagai partai pemenang, sebagai partai pemenang pemilu Sudah 2 kali. sudah 2 kali, kemungkinan memang PDIP ini nanti akan menjadi apa ya istilahnya, kayak pemimpin gitulah, penentu arah perpolitikan. Oh iya. Kalau betul, sekarang betul, kan betul. mungkin sudah ada nih koalisi Indonesia koalisi Bersatu ya, Ya, KIB, ada KIB, terus kemudian
Gerindra ya, Gerindra dan PKB. PKB. Pembangunan Indonesia Raya loh. Pembangunan Indonesia Raya. Tapi yang belum muncul ini si pemenang pemilu PDI Perjuangan ini belum jelas. Iya. Belum menentukan sikap. Dan biasanya memang kalau PDI dia kan di last minute. Last di minute. akhir-akhir. Gitu. Jadi ketika last minute, ketika partai-partai lain sudah bentuk koalisi, kayaknya ketika PDIP sudah menentukan sikap, berubah ini. Strateginya pasti berubah. Dan kalau menurut prediksiku ini Ted, nanti akhir-akhir kemungkinan besar Puan Maharani sih. Oke. Meskipun ada calon lain ya, meskipun ada Calon lain lain di partai yang sama. di partai yang sama, kita sebut saja Ganjar Pranowo. Tapi tadi aku sempat lihat Mas gini, apa namanya itu unggahan pribadi dari Jokowi di Instagram presiden kita. Jadi menurutnya beliau katanya jangan terlalu cepat-cepat ojo ke susu untuk menentukan pilihan presiden. Harus sabar. Harus sabar karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa apa namanya itu calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Betul. Jadi meskipun dia namanya besar banget terus kemudian didukung, tapi kalau nggak punya partai sama kayak siapa Pak yang nggak punya partai? Anies Baswedan tidak punya kendaraan politik. Nah, Gubernur Jawa Barat. Iya, Ridwan Kamil. Yang namanya juga kan besar kan gitu. Sering muncul di survei-survei, sering muncul dia. Terus kemudian termasuk Ganjar pun demikian. Meskipun dia ya kayaknya kalau memang head to head sama Puan ya masih menang yang punya partai lah. Siapa yang punya partai? Kan ibunya. Oh, ibu. Gimana sih? Anak dari presiden pertama. Bukan, presiden kelima. Oh, kan anak dari presiden pertama. Ini kakeknya presiden pertama. Ya iya, kan? maksudnya yang ibunya presiden kelima. Presiden kelima kan bapaknya presiden pertama. Ini gimana sih? Itulah pokoknya. Itulah pokoknya. Tapi yang punya partai lagi kayak semisal kita lihat ada Prabowo Subianto. Nah, itu konsisten itu di 3 besar. 3 besar elektabilitas survei. Oke. Dan dia juga nggak kapok-kapok. Kemarin sudah kita bahas tuh. Iya, udah kita dia bahas. Kayak udah hat trick 3 kali nyalon dalam konstelasi ini ya, Pilpres ya. Dan ini kayaknya mau nyalon lagi. Berarti kayaknya udah keempat kalinya ikut dalam konstelasi Pilpres dan Pilwapres ya. Ngomongin yang lain juga ada AHY yang baru, masih muda, masih muda, segar. Punya partai. Bisa menjadi alternatif bagi rakyat Indonesia lah. Kalau misalnya bosan dengan yang tua-tua, bisa yang cari yang muda. Ada juga siapa? PKB Gus Muhaimin. Ya. Atau Caimin. Caimin. Dulunya Caimin, sekarang jadi Instagramnya @caiminnow. Caimin, terus ada Erlangga Hartarto. Balihonya sudah tersebar di seluruh Indonesia lah. Betul. Terus siapa lagi ya? Suharso Manoarfa. Oh, masih ini sih kalau menurutku. Suharso. Zulkifli Hasan. Zulhas, PAN, boleh. Sepertinya memang namanya akhir-akhir ini karena dia ke KIB itu ya. Iya. Mulai naik terus. Dan sempat kena kasus juga kan kemarin. Bukan kasus sih, tapi isu miring kan. Awal jadi Mendak, turun di Lampung, bagi-bagi. Banyak sih kasusnya setelah jadi menteri. Atau mungkin Giring ya, opsi muda boleh juga kayak sih. Cuman ya kayaknya internalnya dulu deh Itu masukan buat Mas Giring. Tapi gini, Puan meskipun istilahnya kalau nggak masuk dalam survei-survei yang selama ini muncul, tapi di akar rumput dia selalu turun. Dan balihonya di mana-mana. Betul. Dari Bali kemarin aku lihat Puan banyak. Terus Mbok Puan. Kalau di Bali Mbok Puan balihonya. Mbok Puan. Oke. Terus kemarin di Instagram juga ada postingan tuh video, ya kan? Beberapa pejabat posting Mbak Puan presiden, presiden. Iya, tahu. Ingat. Ada postingan. Itu habis sidang di gini kan di gedung DPR kan? Oh iya. Jadi fraksi PDIP ngumpul semua. Mbak Puan
berpose di tengah, berada di tengah blockingannya. Oke, dia aja gini. Lalu ada yang memimpin, Mbak Puan. Presiden, tapi dia Iya. senyum-senyum aja. Oh. Iya. Ya. Tapi kita nggak tahu seperti apa nanti konstelasi politik di 2024, kita belum tahu. Ataukah kemudian nanti ada aktivitas yang kita mungkin yang nggak terduga ya. Iya. Bisa jadi, semisal bisa jadi Puan dilirik sama Prabowo gitu, atau kemudian ada tokoh lain yang muncul yang sempat disebutkan namanya sama Surya Paloh, Panglima TNI kita, siapa tahu juga Oh kan. iya. Itu jadi Betul. apa ya namanya, tokoh-tokoh atau apa ya istilahnya, momen-momen yang nggak terduga gitu. Tokoh-tokoh potensial yang bisa mungkin merubah Gerak, konstelasi iya, konstelasi. di detik-detik terakhir misalnya. Tapi pasti sangat menarik Mas ketika misalnya memang ketika di pemilu 2024 nanti capres dan cawapres itu ada kaum perempuannya. Iya. Pasti gaya-gaya kampanyenya berbeda, Hmm. cara-cara penyampaian pesan, Hmm. penyampaian visi misi akan berbeda dan itu pasti akan mewarnai banget. Mm-mm. Udah absen ya? Udah absen berapa kali? Berapa kali pemilu? 2-3 kali. Terakhir berarti ibunya ya, Bu Mega ya? Iya itu 2009. 2000. Sudah 2 kali berarti absen. Absen perempuan sebagai peserta pemilu di Pilpres ya, Pilpres dan Pilwapres. Artinya kita tunggu. Kita tunggu momennya. Nanti 2024 apakah kemudian Puan mampu mengikuti jejak sang kakek dan sang ibu? Kita tunggu.